Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Wireshark. Ya, juga ini sebagai penerapan dari konsep overview. Yang selanjutnya kita lihat Wireshark sebagai network protokol analyzer. Kita harus mengetahui dulu apa itu network protokol analyzer. Ini adalah kombinasi antara hardware dan program yang dipakai untuk menangkap atau melihat atau melakukan monitor dan juga menganalisa paket yang lewat pada jaringan atau network komputer. Ya, hampir sama lah pada konsep overview sebelumnya. Bagaimana nanti aktivitas pada sebuah jaringan itu kita bisa lihat melalui beberapa service ya yang digunakan, termasuk ini Wireshark sebagai network protokol analis. Kita lihat untuk struktur dari Wireshark ya. Jadi kita lihat udah menggunakan grafik user interface yang kita praktekkan nanti ya. Pertama itu adalah command menu ya, kemudian display filter spesifikasi, listing of capture packet, detail of selected packet header, paket content. Nah, tentu nanti masing-masing bagian atau struktur dari Wireshark mempunyai atau menyimpan informasi yang berbeda-beda tentunya. Ya, apa saja yang akan ditangkap nanti oleh Wireshark ya. Tentu nanti berupa informasi ya, bentuk data ya, ada beberapa banyak data yang ditangkap melalui aktivitas jaringan oleh Wireshark. Ada banyak sekali. Namun nanti akan yang kita bahas adalah beberapa saja. Pertama adalah ARP ya, Address Resolution Protocol, adalah protokol untuk mapping dari alamat IP Internet Protocol ke alamat fisik, MAC Address Control, ya, Media Access Control atau MAC Address. Kemudian yang kedua adalah ICMP, ya, Internet Message Control Protocol, ini merupakan protokol pelengkap dalam IP atau Internet Protocol. Ya, aktivitasnya bisa kita lihat di saat satu sistem operasi ya melakukan ping ke sistem operasi yang lainnya. Itu nantinya akan ditangkap melalui Wireshark dalam bentuk data ICMP. Kemudian di HCP, ya, Dynamic Host Konfigurasi Protokol, ya, adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta. Jadi ada DHCP, nanti juga di sebuah network, ya, sebuah local area network atau network yang ditangkap kalau memang ada DHCP server yang aktif di sana, ya, tentu otomatis ditangkap melalui Wireshark, ya. Paket data yang ditampilkan adalah DHCP. Yang begitu juga dengan DNS, jika ada domain name server di sana, ya, itu server yang digunakan untuk mengetahui IP address satu host lewat host name. Ya, DNS juga didetek melalui aplikasi Wireshark ini, kemudian IP, TCP, UDP, dan HTTP. Ya. Oke, langsung saja kita akan cobakan melalui Wireshark ini, ya. Ya, untuk skenario jaringannya kita gunakan dua sistem operasi, ya, yaitu adalah sistem operasi Windows XP secara virtual, kemudian juga sistem operasi Backtrack 5R3. Nah, untuk skenario jaringannya pastikan dulu Backtrack dengan Windows XP saling terhubung. Nah, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Tentu di sini tidak dibahas lagi bagaimana untuk pemberian IP address ya pada Backtrack di Windows XP, ya, bagaimana pemberian IP address pada Windows XP, ataupun saudara
menggunakan VirtualBox, bagaimana untuk menampilkan lokal area network yang di sini. Ya, tentu kita butuh file, ya butuh file untuk menginstal ya, menginstal. Nah, itu nggak dibahas lagi pada pertemuan sebelumnya, udah dikasih tahu. Kita cukup ya, sebenarnya kita akan cek ya IP address ya, if config more. Jadi kita bisa lihat untuk IP address yang 192.169.169.5 ya, dengan sebagaimana kita ketahui ini adalah kelas C dengan network ID 109 ya, 3 kelompok, kemudian host ID 5. Sini juga kita bisa cek IP address pada Windows XP melalui command prompt vconfig ya, juga 192.169.1. Kita coba ping ya dari XP ke backtrack. Ya, kita tahu tadi bahwa 5 ya. Nah, ini sudah terhubung ya. Itu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya ping 109.1 ya. Pada Windows XP ini dalam keadaan Windows Firewall sedang off ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk Windows Firewall dalam keadaan off. Nah ini. Oke, artinya terhubung kedua sistem operasi Windows XP dan backtrack itu telah terhubung. Langsung saja kita akan mencobakan backtrack ya, kita bisa menggunakan sistem operasi backtrack ini sebagai network analysis protokol, yang mana yang kita gunakan adalah aplikasi Wireshark ya. Kita cukup karena dia tampilan GUI ya, kita terjadikan melalui grafik user interface. Kita tinggal klik aplikasi ya, backtrack, informasi gathering, network analysis ya, kemudian network traffic analysis ya. Itu ada SCPI ya, CD down, SAT, Wireshark, Skiko dan lain-lain ya. Kita tinggal klik ya, Wireshark Network Protocol Analysis. Nah, inilah bentuk tampilan ya. Boleh kita geser. Jadi ini bentuk tampilan jendela Wireshark. Nah, sebagaimana pada slide tadi ya, ini bagian-bagian yang disebutkan ya. Oke, bisa kita lihat ini sebagai network analysis ya. Dia ada struktur ya, command menu ya. Nah, jadi di sini command menu, file edit, view, go, capture, apa segala macam ya. Kemudian di sana ada display filter. Sini ada display filter. Kita bisa lihat, kita bisa menuliskan beberapa filter nanti, karena begitu banyak paket data yang ditangkap oleh Wireshark, kita bisa mengambil informasi yang kita butuhkan saja melalui tab filter ini. Kemudian setelah itu listing of capture paket ya, paket data tertangkap oleh Wireshark. Nah, tentu dalam menjalankan Wireshark ditampilkan ada beberapa data yang akan ditangkap melalui setiap second ya, setiap detiknya atau bahkan lebih dari detik. 1 detik banyak paket data. Di dalam 1 detik banyak paket data yang ditangkap melalui Wireshark. Kemudian setelah itu detail of select packet header, setelah dapat data yang ditangkap, kemudian kita buka,
Di situ ada datanya select paket header, berarti ada data paket headernya itu data lengkap tentang header dari suatu paket, kemudian kita klik, nah tentu nanti di dalamnya ada paket konten. Jadi isi dari suatu paket data. Inilah yang akan kita cobakan nanti untuk informasi yang didapatkan. Oke, ya. Kalau sampai di aplikasi Wireshark, kita akan langsung cobakan. Ya, di sini ada filter, kita belum menggunakan filter, kita coba untuk menjalankan dulu. Caranya gampang ya, caranya gampang. Di sini kita bisa lihat ada beberapa interface yang digunakan ya. Jadi harus kita pilih salah satu ya untuk interface yang digunakan. Karena interface kita hanya satu adalah Eternal, jadi kita pilih pada Eternal. Ya. Kemudian ada di sampingnya file ya. Ini bisa kita lihat hasil dari Wireshark, hasil dari paket data ditangkap oleh Wireshark pada sebelumnya yang telah kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini kita belum menyimpan, kita ini adalah perdana, kita akan coba ya start. Nah, ya sejauh ini ya mungkin dalam skenarionya kita menggunakan dua network yang terhubung ya. Nah, jadi untuk Wireshark juga bisa menangkap di luar networknya, di luar network ID yang digunakan. Nah, ya. Jadi di sini hanya dua host yang terhubung melalui network ID yang sama, dan Wireshark tersebut juga bisa menangkap berbeda network. Nah, ini ya, udah banyak yang didapatkan oleh Wireshark. Nah, tentu daripada protokol SDP, ARP tadi ya yang dibahas pada slide pertama, ada banyak lagi. Ya, tentu di sini semua ini hanya tiga sistem operasi ya. Kenapa tiga sistem operasi? Sistem operasi Windows 10 juga terhubung melalui network jaringan, itu akan dibaca juga. Nah, bayangkan nanti dalam satu jaringan ada beberapa banyak sistem operasi yang terhubung dalam satu jaringan. Katakanlah ya yang terhubung melalui WiFi yang terhubung ya, kita connect WiFi ke hotspot semua ya, tentu akan didapatkan apapun aktivitas jaringan yang ada di sana ya, tentu akan ditangkap melalui Wireshark ini. Nah, dengan banyaknya paket data yang ditangkap, ya, itu akan lebih susah kita untuk memilih, ya. Kalau makanya sebelumnya kita harus mendapatkan satu informasi saja. Tentu kalau untuk satu informasi saja, ya, tentu kita harus memfilter. Jadi setelah kita filter, itu tuh tidak akan ya sesuai dengan pengaturan yang kita terapkan melalui filter. Ya. Jadi kita akan coba ya. Ya, jadi kan kita bikin sebuah aktivitas pada sebuah jaringannya. Katakanlah kita gunakan paket data ICMP tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa itu ICMP. Ya, untuk internet Message Control Protocol ya, ini merupakan protokol paling lengkap dalam IP Internet Protocol. Jadi
untuk aktivitas ping itu masuk ke dalam bentuk data ICMP. Oke, langsung saja kita cobakan untuk CMP ya. Kita akan akan cobakan ICMP. Jadi dengan kita ping, karena kita ketahui tadi bahwa IP config ya, IP address pada Windows XP itu adalah 199.199.1, sedangkan untuk backtrack 5 kita akan coba ping ke backtrack dengan perintah ping 199.199.199.5. Nah, ini berarti kita lihat ada proses ICMP di situ, udah ada, kita bisa lihat secara real time ya. Karena dia sedikit, kita akan coba lanjutkan dengan tidak terus-menerus ya, dengan menambahkan minte. Nah, ini bisa sudah kita lihat ya. Bersama di sana ada protokol ICMP. Jadi dari untuk struktur kita bisa lihat yang pertama ini sampai yang terakhir ini. Pertama adalah nomor. Ini nomor adalah nomor urut yang didapatkan oleh Wireshark ya, dalam proses aktivitas pada jaringan ya, atau bisa dibilang sebagai aktivitas analis protokol. Jadi dia lihat nomor urut ya. Jadi tentu yang dahulu tentu yang didapatkan akan dituliskan di sini. Kemudian waktu ya, time, waktu yang didapatkan pada paket data tersebut. Kemudian source. Source ini adalah asal. Ya, asal ini bisa berupa MAC address, bisa berupa IP address. Nah, bisa saudara lihat. Ya, bisa kita lihat juga di sini, ataupun ada bisa yang lain ya. Kemudian setelah itu destination. Nah, destination ini hampir sama, berbeda dengan source ya. Destination ini adalah tujuan. Nah, ini juga di banyak kita lihat tujuan ke IP address atau MAC address bisa juga, atau yang lain ya, atau paket data yang lain. Kemudian setelah itu protokol ya, protokol, jadi apa service protokol yang didapatkan. Kemudian setelah itu baru LAN info. Nah, ini info, nanti lebih detail lagi info ya, informasi yang diberikan. Ini informasi yang diberikan pada tab info, kita bisa lihat, kita bisa artikan apa itu maknanya nanti ya. Kemudian ada paket, tadi ada ini header ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi sesuai dengan yang disampaikan tadi. Kita ada detail select paket header. Berarti paket header tersebut adalah yang ini, ya, paket data yang didapatkan oleh Wireshark ini. Ya. Nah, ini baru kontennya. So, kita lihat nih paket header, di bawahnya ada konten paketnya. Bisa kita lihat ya, ini berupa hexa ya, angka hexa, biner dan segala macamnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa lihat, kalau bagaimana kita harus fokus melihat satu protokol aja misalnya ya, kita hanya butuh informasi ICMP aja, misal contoh ya. Pada tab filter kita langsung saja untuk mengetikkan ICMP, dah enter. Nah, semua ya, semuanya pasti akan ditampilkan ya, yaitu protokol ICMP ya. Nanti kan tentu akan melalui tab filter tersebut ya, tab filter tersebut. Oke ya. Kemudian selain daripada itu juga bisa kita lihat berdasarkan port ya, berdasarkan port yang
apa namanya, berdasarkan portnya. Jadi bagaimana yang kita ketahui sebelumnya ya, kita sudah mencobakan pada sistem operasi Monopik ya untuk port 22 atau SSH server ya. Karena di sini kita gandeng hanya Windows XP dengan backtrack ya. Jadi pada sistem operasi backtrack kita akan gunakan atau kita akan aktifkan port 22 yakninya adalah SSH server. Ya, langsung saja kita akan cobakan untuk SSH server ya. Kita lihat di sini. Ya. Sebelum kita melangkah ke SSH server, kita akan lihat dulu informasi yang ditangkap ya melalui filter CMP ini. Jadi di situ kita bisa lihat yang pertama ya pada urut 81 dari aktivitas yang didapatkan ya, urut ke 81 dengan waktu sekian ya. Bisa lihat sini 46 kemudian koma ya. Ini per sekian detik ya. Kemudian setelah itu source-nya asal IP ya, bisa lihat di sini. Tadi kita bisa lihat ya, atau kita bisa lakukan tadi aktivitas jaringan ke katakanlah ini adalah IP address target ya. IP address target itu Windows XP melakukan ping ke backtrack. Jadi untuk pertama kita bisa lihat source-nya ya tentu asal dari mana ya. Tentu dari Windows XP. Windows XP kita bisa lihat IP address-nya tadi ya. Kita gandeng lihat itu adalah host 1 berarti source-nya 1 ya. Kemudian tujuannya adalah 5, host 5 ya, dengan network ID yang sama. Kemudian dia melakukan pakai data atau protokol ICMP ya dengan jumlah 74 length. Kemudian infonya ya, informasi yang didapatkan adalah echo ya, ping request. Nah, ini request. Jadi ya dengan ID hexa bisa kita lihat di sini ya. Kemudian lama waktu yang diperlukan ya. Jadi di sini yang perlu harus kita tahu bahwa untuk request kalau pada ICMP informasi request berarti kita bisa lihat awalnya siapa source-nya. Berarti ini mulai dulu. Ya, mulai artinya triwan handshake ya. Jadi bisa lihat nanti pada Google sebelumnya apa itu triwan handshake. Bisa kita lihat nanti ya. Jadi di sini bisa kita tentukan siapa yang ping dulu ya. Jika terjadi ditangkap di sini ya terhubung ya atau networknya sama atau backtracknya dalam keadaan aktif. Tentu di situ juga diberi informasi atau diberi koneksi ke Windows XP. Nah di situ Wireshark menangkap juga pada source 5 ya ini adalah IP address backtrack tujuannya ke host Windows XP ya. Kemudian pada protokol ICMP juga dengan echo reply. Nah, ini dibalasnya. Nah, ya, echo ping reply. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk filter ICMP. Nah, selanjutnya kita akan memfilter melalui port. Ya. Nah, pada skenario port yang kita gunakan adalah port 22. Port 22 kita bisa lihat di sini ya aplikasi kita aktifkan terlebih dahulu port 22 atau SSH server ya SSH server pada aksesoris
ya. Kemudian service, kemudian SSHD, kemudian baru SSHD star. Ya, oke, untuk mengaktifkan SSH server pada port 22, setiap operasi backtrack ya dengan klik aplikasi ya dengan klik aplikasi, kemudian backtrack ya, kemudian service ya, kemudian SSHD, kemudian SSHD start. Nah, hampir sama saja ya dengan Knopping untuk mengaktifkannya. Nah, tapi di backtrack ditambahkan SSHD generate. Nah, ya, SSHD min generate. Nah, bagi yang belum, ini saya udah enter tadi ya. Jadi dia override ya. Bagi yang belum nanti otomatis langsung dia aktif ya. Ini bagi yang udah ada aktif SSHD-nya ya, kita tinggal tambahkan yes untuk override data yang dikonfigurasi dan instalasi juga. Nah, sampai ini. Berarti artinya ini udah aktif ya, SSH kita atau port 22 kita pada backtrack itu udah aktif, udah state-nya ada state open. Nah, bagaimana cara mengujinya ya? Cara mengujinya pada ini, bagaimana kita tahu bahwa SSH-nya telah berjalan dengan aktif atau bisa kita meremote backtrack-nya pada sistem operasi Windows. Nah, kita bisa cobakan melalui ya aplikasi putih.exe. Ini sebelumnya sudah mengetahui juga sebelumnya pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada hostname or IP address kita tinggal ketikkan IP address ya, yang dituju ya target. Seperti di sini backtrack yaitu 5. Open. Nah, running potential security base, yes. Login S, ya, root, kemudian password, tour. Nah, kita masuk, aktivitas ini telah terekam melalui Wireshark. Ya, kita cek if config. Ini aktivitasnya telah dilakukan ya pada jaringannya. Tentu otomatis nanti ya ini telah terekam oleh Wireshark. Ya. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, bagaimana kita melihat paket yang didapatkan oleh Wireshark tersebut? Ya. Nah, kita bisa melalui filter, melalui portnya apakah melalui protokolnya. Ya, kita bisa filter melalui portnya ya dengan perintah TCP port. Nah, kita mengacu ke port ya sama dengan kemudian kita tuliskan cukup port 22. Nah, dia akan tampilkan semua aktivitas pada port 22. Nah, ya. Begitu juga ada port 21 STP 8080 ya dan lainnya. Ya, ada beberapa buah port yang saudara ketahui ya, tentu udah banyak ya yang karena itu ditugaskan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat melalui informasi yang kita butuhkan saja di sini tanpa kita melihat secara keseluruhan paket yang didapatkan di sini. Nah, tentu ini time, source, destination, protokol TCP. Nah, ini aktivitas kita bisa lihat header paket ya dan juga kaji lebih dalam bagaimana konten yang didapatkan. Ya. Nah,
Selain daripada itu, ya, di sini kita coba melakukan ping, ya. Berarti kalau dalam root ini kita telah benar-benar masuk ke apa? Coba kita exit dulu. Selain daripada itu kita bisa filter, ya. Selain daripada itu kita bisa filter melalui IP address. Nah, melalui network mapper sebelumnya kita lihat, ya, ataupun kita bisa lihat di sini IP address mana sajakah yang ada melakukan aktivitas di sini akan terekam melalui destination ataupun source, ya. Nah, ada satu IP address mungkin yang kita curigai atau IP address target, ya. Kita bisa juga apa-apa saja yang IP address tersebut lakukan atau apa-apa saja aktivitas yang dilakukan melalui jaringannya, ya. Tentu kita bisa filter apakah dia sebagai source, apakah dia sebagai destination, apakah dia sebagai asalnya, atau kan apakah dia sebagai address tujuan. Nah, bisa kita lihat dengan sini, kalau kita source atau asal, IP address asal, kita bisa mengetikkan IP.src, kemudian sama dengan ketikan IP yang kita tentukan, katakanlah IP address Windows XP, ya, Windows XP bisa kita lihat di sini dengan host 1, ya. Nah, semua yang source 1 itu tuh akan ditampilkan. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ini pada protokol ICMP, ya. Kemudian satu ada browser, bisa kita lihat di sini macam-macam protokol yang digunakan atau lakukan pada Windows XP. Bisa juga kita lihat ada SSH, ya, TCP. Ya, ini bisa dikaji lebih lanjut untuk hasil dari informasi. Ya. Nah, ya, sampai di sini dulu untuk Wireshark. Lalu saudara harus ketahui aplikasi Wireshark ini, ya, tentu nanti pengaplikasiannya dalam skala global nantinya, ya, tentu akan terhubung lebih banyak lagi tentunya, ya. Jadi di sini kan kita hanya 3 sistem operasi yang yang terkait dalam Wireshark yang dibaca. Bisa jadi saudara cobakan dalam jaringan lokal area network yang lebih besar lagi, ya. Nah, tentu apapun hasilnya bisa kita lihat dan pahami informasi yang didapatkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.